Sugeng siang anak negeri. Ketemu lagi dengan aku Ali. Sekarang aku mau ajak kalian semua buat keliling Kabupaten Temanggung. Di kota tembakau ini, aku mau cari ikan kekel buat diolah jadi pepes dengan tambahan bumbu dewan daru. Selain itu, aku juga mau buat mangut ikan lele. Aku juga mau membuat sesuatu yang serba berwarna biru, mulai dari makanan dan batik. Semuanya menggunakan bahan pewarna alami loh. Oh iya, bukan cuma itu. Aku juga mau cari kroto, si telur semut rangrang yang jadi pakan burung, buat diolah jadi botok. Selengkapnya hanya di Jajanan Negeri. Sekarang aku lagi ada di Desa Tlogowungu, Kabupaten Temanggung. Aku lagi main di salah satu sungai yang ada di desa ini. Walaupun termasuk sungai yang dangkal, aliran sungai Puput termasuk yang lumayan besar loh. Makanya, mau main-main di sekitar aliran sungainya. Paling enak, renang di sekitar sungai ini yo, menggunakan bantuan debok pisang. Tinggal dihanyutkan dan kita naik di atasnya. Wis, sambil menghanyutkan diri, sambil menikmati keindahan Desa Tlogowungu. Sungai Pupu di sekitar Desa Tlogowungu ini salah satu sungai yang masih alami. Makanya, berbagai jenis ikan mudah ditemukan di sini. Salah satunya adalah ikan kekel yang akan kita cari sekarang. Nah, kita lagi cari ikan kekel di sekitaran Sungai Pupu. Jadi caranya adalah kita bendung dulu sungainya supaya air di bawah itu menyusut dan baru kita cari ikan kekelnya. Ikan kekel adalah salah satu jenis ikan berkumis yang biasa ditemukan di sungai beraliran deras. Syarat lainnya adalah habitatnya harus memiliki kualitas air yang bagus. Makanya, saudara jauh dari ikan lele ini sudah jarang ditemukan di banyak tempat. Lawang di Temanggung saja cuma di Sungai Pupu ini. Itu menandakan kualitas air di sini masih sangat bagus. Setelah aliran air terbendung dan dialihkan ke sebelahnya, air sungai akan segera surut dan bisa langsung diambil ikannya. Biasanya ikan kekel akan bersembunyi di balik bebatuan kecil demi menghindari terbawa arus sungai yang cukup deras. Nah, kalau sudah dibendung begini, jadi lebih mudah yo nangkepnya. Nah, setelah sungainya surut, nanti ikannya bakal lompat-lompat sendiri, jadi gampang untuk nangkepnya. Nah, ini ikan yang kita cari, namanya ikan kekel. Berbeda dengan ikan berkumis pada umumnya, ikan kekel ini tergolong ikan dengan ukuran yang kecil. Panjangnya berkisar sekitar 5 hingga 7 cm untuk kekel yang sudah dewasa. Tapi jangan salah, kecil-kecil begini memiliki 3 duri yang cukup tajam di sirip samping dan atasnya. Kalau ketusuk yuk, siap-siap, demam semalaman. Yuk kita bawa dulu buat kita masak. Oh iya, sebenarnya ikan kekel ini jarang dikonsumsi. Biasanya hanya dimanfaatkan sebagai ikan hias di kalangan tertentu. Tapi sebenarnya enak juga loh buat dikonsumsi. Ini kita lagi masak pepes ikan kekel. Jadi ikan kekel ini sejenis ikan keting atau lele. Dan kita kasih jeruk nipis dulu biar nggak habis nih, Bu. Namanya juga ikan air tawar yo. Apalagi untuk ikan yang tidak bersisik. Biasanya berlendir dan mudah mengeluarkan aroma amis. Untung jeruknya banyak. Jadi, bisa hilang deh masalah semua ini. Pepes ikan yang akan kita buat sebenarnya adalah salah satu jenis pepes ikan yang cukup sederhana. Hanya menggunakan bumbu-bumbu yang diiris. Mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, serai, kunyit, tomat, dan salam. Semuanya diiris tipis seperti ini. Bedanya adalah tambahan bumbu spesial ini dari buah dewan daru.
Jadi spesialnya pepes kali ini adalah buah dewandaru ini. Jadi nanti bakal ada rasa asam manis dari buah dewandaru. Rasanya pasti enak yo. Iya, kecut ya. Ya, tapi kan asam enak. Oh, iya, siap. Ibu, tak cicipi nggih, Bu? Iya, Wah, ini enak soalnya. Seperti kebanyakan buah yang mengandung banyak vitamin C, dewandaru juga memiliki rasa yang asam manis. Buah dewandaru adalah salah satu superfood yang memiliki banyak manfaat. Buah yang berasal dari Amerika Latin ini memiliki banyak kandungan dan nutrisi seperti vitamin C, vitamin A, dan vitamin B kompleks, serta mengandung zat besi, magnesium, potasium, kalsium, dan fosfor. Sip, sekarang saatnya campurkan semua bahan. Campurkan ikan kekel dengan semua bumbu iris, mulai dari bumbu yang keras sampai bumbu yang lebih lunak. Berikutnya masukkan juga bumbu bercita rasa asamnya, seperti irisan tomat dan buah dewandaru ini. Tambahkan gula dan garam secukupnya. Terakhir, masukkan daun salam dan bungkus dengan daun pisang. Sip, tinggal kita kukus deh sampai matang. Ada beberapa jenis pepes. Ada yang menggunakan bumbu kuning, ada yang menggunakan bumbu kelapa, dan ada juga yang menggunakan bumbu iris sederhana. Masing-masing daerah punya ciri khas ya. Tunggu sekitar 10-15 menit. Kalau di permukaan daunnya sudah tidak ada titik air, berarti pepes kekel dewandaru sudah bisa dihidangkan. Tekstur ikan kekel cukup empuk dan lembut, walaupun berukuran kecil. Kalau masih fresh seperti ini, rasanya yuk jelas lebih gurih ya. Rasa kekelnya sama kayak lele, cuma memang ukurannya lebih kecil. Terus pedas dan asam dari dewandarunya itu jadi lebih mantap. Ibu, wah, malih Bu. Bukan cuma enak dimakan, dewandaru juga dikenal sebagai salah satu buah yang bisa digunakan sebagai obat herbal. Namanya juga superfood yo. Salah satu jenis makanan yang punya nutrisi lengkap. Berarti kalau ngomongin superfood, nah di Jazirah Arab punya kurma. Sedangkan kita punya dewandaru yang merah merona. Salah satu jenis ikan berkumis yang paling populer adalah ikan lele, salah satu ikan air tawar yang sangat sering dikonsumsi. Selain karena mudah dipelihara, juga memiliki cita rasa yang lezat dan gurih. Kira-kira mau dibuat jadi masakan apa yuk? Sampai ikan lelenya harus diasapi seperti ini. Nanti aku ceritain yuk, yang penting asapi dulu semua ikan lelenya sampai matang. Tadi kita sudah memasak kekel. Sekarang kita bakal mengolah keluarga dari kekel, yaitu lele. Nah, ini kita aspin dulu biar nanti matang dan aromanya khas. Ada yang tahu belum? Sebenarnya, apa fungsi dari kumis pada ikan lele dan sejenisnya? Sebenarnya kumis-kumis ini berfungsi sebagai indera peraba yang berperan penting dalam mencari makanan. Karena ikan lele lebih sering beraktivitas saat malam hari. Jadi bukan hanya sekedar hiasan loh. Oh iya, sebenarnya ikan lele ini mau aku masak jadi mangut lele. Makanya, ikannya harus diasapi, bukan dibakar atau dipanggang, biar mateng dan berubah warna karena asapnya. Untuk membuat olahan ikan mangut, selain ikan yang diasapi seperti ini, kita juga harus menyiapkan bumbu santan kental yang pedas. Makanya, kita harus menggunakan berbagai bumbu yang dihaluskan, seperti garam, lada, bawang merah, bawang putih, ada juga kunyit dan cabai. Pokoknya kombinasi bumbu kental, gurih dan pedas. Nah, karena butuh santan kental yang banyak, makanya butuh juga kelapa yang diparut yang lebih banyak. Kelapa yang cukup tua dipilih karena sudah memiliki kandungan santan dan minyak yang cukup banyak. Jadi rasa santannya nanti juga jadi lebih gurih. Semua bahan siap, saatnya kita masak. Tumis dulu semua bumbu halusnya, tunggu sampai harum dan matang. Tambahkan serai, lengkuas, dan salam yang sudah digeprek sebelumnya. Oh iya,
Tumis juga sedikit irisan tomat. Setelah semua bumbu matang, masukkan santan kentalnya. Tunggu sebentar sampai mendidih. Baru deh, masukkan ikan lele yang sudah aku asapi tadi. Nah, olahan mangut seperti ini merujuk ke varian mangut ikan di sekitar pantai utara Jawa. Karena kebanyakan olahan ikannya harus diasapi dulu. Sedangkan varian mangut yang berkembang di sekitar Jogja, banyak juga yang tidak diasapi. Tapi, cukup digoreng dulu ikannya. Terakhir, biar makin sedap, kasih sedikit daun kemangi sesaat sebelum mangut siap diangkat, agar aromanya lebih kuat. Nah, iki mangut lele siap kita santap. Banyak yang mengira kalau mangut adalah salah satu jenis ikan. Padahal mangut sebenarnya adalah cara memasak ikan dengan dimasak kuah santan kuning seperti ini. Selain dengan ikan pari dan lele, mangut juga biasa dijumpai dari bahan dasar belut dan berbagai jenis ikan-ikanan lainnya. Balik lagi yo, yang penting harus sudah diasapi atau digoreng dulu ikannya, baru dicampur dengan kuah santan pedas. Nah, karena lelenya tadi diasapi terlebih dahulu, maka aromanya menjadi khas dan dipadukan sama bumbu kuning seperti ini menjadi lebih gurih dan juga lebih mantap, Ki. Walah, ayo tambah maneh, pedes maneh yo. Wah, mantap, Ki. Nah, justru itu aroma sangit dari proses pengasapannya yang jadi ciri khas yang bikin mangut seperti ini banyak dicari. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sekarang geser sedikit ke Desa Balerejo, Kabupaten Temanggung. Aku mau bikin salah satu olahan yang bisa dijadikan cemilan. Lagi bikin bolu kukus ditambahin sama bunga talang. Nah, bunga talang ini sebagai pewarna biru alami pada makanan. Jadi ini tambah apik nggih, Bu? Nggih kan? Bunga telang adalah salah satu bunga yang dapat menghasilkan warna biru dan bisa digunakan sebagai pewarna makanan alami. Biasanya lebih sering digunakan sebagai wedang yo. Bunga telang yang sudah dikeringkan akan langsung mengeluarkan warna biru saat disiram dengan air panas seperti ini. Bahan utama membuat bolu kukus sebenarnya sangat sederhana. Hanya butuh tepung terigu, gula, telur, kelapa, vanili, dan pengembang. Pertama kocok dulu telurnya sampai halus. Kemudian masukkan gula pasir dan aduk sampai gulanya mencair. Setelah itu campurkan juga tepung terigunya, aduk sampai semua adonan merata. Nah, biasanya kalau membuat adonan seperti ini, kita akan langsung mencampurkan semua bahan. Padahal, hal itu yang akan membuat adonannya langsung menggumpal. Makanya, semua bahan harus dimasukkan satu persatu sampai halus, baru ditambahkan dengan bahan berikutnya. Selain telur, gula, dan tepung terigu, bahan yang tidak kalah penting untuk membuat bolu kukus seperti ini adalah vanili sebagai penambah aroma agar tidak amis. Ada juga pengembang biar adonannya nggak bantet. Oh iya, ada juga santan. Makanya kita perlu parut kelapa juga walaupun tidak terlalu banyak karena membuat adonan makanan yang satu ini tidak menggunakan air sama sekali. Bahan pelarutnya dengan santan ini. Kalau adonannya sudah halus, sekarang masukkan pewarna dari bunga telangnya. Tuh, warna birunya langsung keluar toh. Langsung cetak ke dalam wadah yo. Nah, jadi adonannya ada dua lapis. Yang pertama adalah yang original. Kemudian yang kedua itu warna biru dari bunga telang tadi. Jangan terlalu penuh saat masukkan adonan ke dalam cetakan. Sisakan sedikit ruang karena si bolu bunga telang ini akan mengembang dan mekar layaknya bunga. Nah, kalau adonannya terlalu penuh, bakal tumpah-tumpah nantinya. Sip, kalau sudah siap, langsung kita kukus adonannya. Sesuai dengan namanya, bolu kukus ini akan matang dengan cara dikukus seperti ini. Jajanan yang memiliki tekstur lembut ini berkembang di kalangan masyarakat biasa. Makanya, cara masaknya juga sederhana. Berbeda dengan jenis bolu yang matangnya harus dipanggang.
Nah, salah satu ciri khas dari bulu kukus seperti ini, ya bentuknya yang mengembang dan mekar seperti bunga. Kalau sudah mekar, berarti bulu kukus bunga telang sudah matang dan siap dihidangkan. Kue basah yang satu ini merupakan salah satu kue tradisional Indonesia yang sudah sangat merakyat dan disukai oleh semua kalangan. Dari semua usia juga, apalagi anak-anak. Yo jelas, suka dengan makanan yang manis lembut seperti ini. Apalagi kalau warnanya sudah cantik begini. Jadi si bunga talang ini nggak ada rasanya dan warnanya yang bagus. Cocok banget buat pewarna makanan apapun. Ya Mbak, mana kilo? Selain bisa mempercantik makanan, si biru ini juga memiliki banyak manfaat. Karena bisa berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, antiparasit, antidiabetes, anti kanker, dan segudang manfaat lainnya. Keren toh? Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih mau mengulas berbagai tanaman yang bisa dijadikan sebagai pewarna biru alami. Kalau tadi sudah membahas pewarna biru yang digunakan sebagai pewarna makanan, sekarang aku mau panen tanaman penghasil warna biru yang digunakan sebagai pewarna pakaian. Lagi motong daun mangsi. Jadi tumbuhan mangsi ini emang butuh tempat yang teduh untuk tumbuh. Makanya ditanam di bawah pohon kopi kayak gini. Kalau masyarakat sini menyebutnya sebagai daun mangsi, karena semua yang berwarna seperti ini biasanya disebut sebagai mangsi. Sebenarnya nama latinnya adalah Strobilanthes cusia, yang merupakan tanaman semak herbal yang bisa tumbuh sekitar 1,5 meter. Habitat tumbuhan yang satu ini adalah berada di antara pepohonan yang memiliki kelembaban optimum. Makanya, cocok ditanam di sela kebun kopi seperti ini. Kalau terlalu sering kena matahari, biasanya daunnya akan berukuran kecil, warnanya juga jadi kekuningan. Kandungan warna birunya jadi jauh lebih berkurang. Daun penghasil warna indigo ini belum banyak dikenal di negara kita. Tapi kalau di Tiongkok dan India, pernah dikembangkan dalam skala besar untuk digunakan sebagai pewarna alami tekstil. Nah, memotong pohon mangsi ini nggak boleh sembarangan. Harus sekitar 50 cm dari atas supaya pohon mangsi yang di bawah ini bisa tumbuh subur lagi. Nah, si tanaman mangsi ini bisa dipanen sekitar 2 hingga 3 kali dalam 1 tahun. Artinya kalau dipotong sesuai dengan aturan, dalam 3 bulan ke depan sudah bisa dipanen lagi. Sip, kayaknya sudah cukup yo. Kita bawa yuk ke tempat pengolahannya. Proses pertama untuk menghasilkan pasta pewarna alami adalah dengan merendam semua bagian tanaman dalam waktu yang cukup lama. Nah, ada salah satu kolam penampungan khusus yang digunakan untuk merendam tanaman sampai sekitar 1 minggu. Sumber warna biru dari tanaman ini paling banyak adalah bagian daunnya, tapi bagian batang yang masih muda juga terdapat sumber warnanya. Makanya bisa juga direndam semua. Selang berapa lama, warna biru akan mulai keluar. Setelah itu bisa dipindahkan alirannya ke kolam berikutnya. Ya, Pak. Habis. Jadi setelah didiamkan selama 3 hari 3 malam, airnya ditampung di bak penampungan seperti ini. Kemudian dikasih kapur kayak gini supaya pengendapannya jadi lebih cepat. Ya, Pak. Kapur digunakan sebagai pengikat zat warnanya. Dengan begitu, zat warna akan terkumpul bersama endapan kapurnya. Nah, tanpa kapur, zat warna akan tetap tercampur dengan air dan susah untuk dimanfaatkan. Setelah dicampur dengan kapur dan diendapkan dalam waktu cukup lama, berikutnya akan dialirkan ke kolam pengendapan. Nah, di tahapan inilah zat warna akan mengendap dan berubah jadi pasta seperti ini. Nah, kalau sudah padat begini,
Jadi lebih mudah yo untuk dikemas dan diaplikasikan ke dalam berbagai media, termasuk pakaian. Oh iya, tenang yo kalau menggunakan bahan pewarna alami seperti ini. Bahkan di tempat pengolahan tidak mengeluarkan limbah yang berbahaya. Yo kan bahannya saja dari tanaman. Makanya limbahnya juga aman. Bisa digunakan menjadi pupuk kompos malah. Kalau di Kabupaten Temanggung, pasta pewarna biru dari Strobilanthus cushia ini biasa digunakan sebagai pewarna batik. Sebelumnya, aku mau coba belajar batik dulu ah. Nah, kalau Mbak Ayu sih katanya mau belajar nyanting, membuat batik tulis manual yang cukup susah. Kalau aku pilih yang gampang wae, ngecap. Kalau di sini, motif batiknya lebih kontemporer yo. Nah, kalau kata ibu-ibu sih, motifnya sekar, alias sekar PDW. Makanya Mbak Ayu bisa bebas membuat motif apa saja, sekreatif-kreatifnya. Katanya tidak ada yang salah dalam membuat motif batik di sini. Semuanya bisa memiliki nilai seni. Sedangkan untuk batik capnya, menggunakan motif pring seperti ini. Karena bahan dasar cetakannya menggunakan bambu kecil yang disusun begini. Tinggal susun model capnya, mau bentuk pagar atau susunan yang lainnya. Sip, kalau batiknya sudah siap, sekarang saatnya kita beri pewarna. Oh iya, sebelumnya basahkan dulu kain batiknya, agar pori-porinya terbuka, jadi bisa lebih menempel zat warnanya. Nah, inilah bedanya batik yang diberi pewarna alami dengan pewarna buatan. Biasanya batik yang menggunakan pewarna buatan, pewarnaan dilakukan dengan cara direbus. Kalau menggunakan pewarna biru yang satu ini, cukup dicelup seperti ini. Hati-hati yo, seluruh bagian kain harus benar-benar terendam zat pewarna, biar warnanya merata. Nah, kita sedang nyelupin kain yang sudah dicanting tadi. Cuma sebelum dicelupin ke pewarna alami ini, kita basahi terlebih dahulu supaya warnanya mudah merekat, Ibu. Nggih, leres. Niki ditenggo 3 menit lagi. 3 menit. Nggih. Baru nanti kita angkat. Wah, nggih, Iya. sip. Saat diangkat, kain batik tidak langsung akan berubah biru. Tapi beberapa detik setelah terkena udara, warna biru perlahan akan keluar. Tinggal dikeringkan deh. Warnaan bisa diulang hingga 3 kali, tergantung seberapa tua warna biru yang diinginkan. Nih, salah satu contoh jadinya. Keren-keren toh, kita pakai yuk Bayu. Nah, udah siap iki buat ikutan Citayam Fashion Week. Ini dia, supermodel Ali Hasful dan Ayu Chandra. Keren toh? Masih di Kabupaten Temanggung, sekarang aku mau cari salah satu serangga yang banyak diburu. Sebenarnya bukan serangganya yang kita cari, tapi telurnya, kroto. Kroto adalah telur atau larva dari semut rangrang. Untuk mendapatkan kroto, kita harus berjuang melawan pasukan semut rangrang. Tenang, alat tempurnya sudah aku siapkan. Abu, hehehe. Nah, jadi sebelum kita ngambil semut rangrangnya, kita lapisi tubuh kita pakai abu ini dulu. Karena biar kita nggak digigit. Ya Pak, jadi harus cepat ya. Kalau nggak ya langsung digigit kita. Abu dari sisa pembakaran kayu pada tungku digunakan untuk melapisi bagian kulit kita.
terutama bagian tubuh yang rawan dirambati oleh semut rangrang, seperti tangan dan kaki. Tapi karena aku takut, yuk sekalian, mukanya. Kalau sudah dilumuri abu, semut rangrang akan sulit berjalan di atas kulit, karena licin yo. Sip, saatnya kita panjat. Semut rangrang adalah salah satu jenis semut yang memiliki warna tubuh merah dan besar. Biasanya dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam membentuk anyaman untuk sarangnya. Nah, sarangnya inilah yang akan kita cari. Sayangnya, serangga ini bersifat teritorial dan bertemperamen galak. Siapapun yang mendekat, apalagi berniat mengambil sarangnya, yo langsung diserang. Sip, sarangnya sudah didapat. Sekarang pisahkan dari semutnya pelan-pelan. Dengan cara pindahkan alas perampungnya bergeser ke tempat lain. Semut rangrang sebagian akan tertinggal. Begitu terus sampai jumlahnya jauh berkurang. Biasanya, kroto dari semut rangrang sering digunakan sebagai pakan burung berkicau karena larvanya sangat disukai oleh burung pemangsa serangga. Eits, tapi selain disukai burung, kroto juga disukai oleh sebagian orang loh, karena bisa dimasak menjadi olahan yang enak. Nggak percaya? Nah, biasanya telur semut rangrang ini atau kroto digunakan sebagai pakan burung, tapi ini bisa dikonsumsi. Nah, kita akan masak jadi botok kroto. Ini kita pisahkan antara telur semut rangrang dengan semut rangrang yang dewasa. Aku bersihkan dulu yo semutnya, biar bener-bener hanya tinggal krotonya saja. Sebenarnya sih nggak terlalu masalah kalau sebagian semut rangrang masih terbawa. Paling hanya sedikit pedas dan getir rasanya. Oh iya, paling sering kroto seperti ini diolah menjadi botok, salah satu makanan khas Jawa yang menggunakan parutan kelapa sebagai bahan utamanya. Bumbu yang digunakan cukup sederhana. Cukup haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai. Kemiri ditambahkan agar botoknya nanti lebih gurih. Nah, kalau cabainya, kita pakai cabai rawit yang hijau saja yo. Soalnya cabai rawit merah lagi mahal banget harganya. Tenang, rasanya sama-sama enak kok. Bahan lainnya yo jelas, parutan kelapa. Zaman dulu botok terbuat dari parutan kelapa, ampas sisa perasan santan. Karena daripada terbuang, biasa diolah jadi botok dengan dicampur berbagai bahan. Tapi kalau sekarang yang digunakan adalah parutan kelapa segar yang belum diambil santannya. Jelas lebih gurih dan enak ya rasanya. Botok biasanya menggunakan campuran mandingan atau pete Cina. Tapi kalau nggak ada, bisa juga menggunakan tambahan daun so atau daun melinjo seperti ini. Daun yang biasa digunakan sebagai bahan sayur asem dan sayur lodeh ini enak juga loh kalau dicampur dengan botok. Apalagi daunnya masih muda. Sip, semua bahan sudah siap, saatnya kita masak. Tumis dulu semua bumbu halusnya, tambahkan juga lengkuas, serai, dan salam yang digeprek sebelumnya. Tambahkan gula merah, kemudian masukkan langsung parutan kelapanya. Nah, botok itu ada beberapa jenis. Ada yang dikukus, ada yang dioseng-oseng kayak gini. Tapi yang ciri khasnya adalah adanya kelapa ini. Biasanya kalau botok yang dioseng seperti ini, teksturnya akan lebih kering dan rasanya jadi lebih gurih. Jangan lupa tambahkan sedikit air yo, biar nggak gosong, biar semua bahannya juga mateng. Sekarang masukkan krotonya dan aduk supaya matang merata dan bumbunya meresap sempurna. Nah, kalau sudah matang, tinggal tambahkan irisan daun so. Selain sebagai tambahan serat, daun so juga bisa membuat masakan lebih sedap karena aromanya yang cukup kuat. Sip, iki botok kroto daun melinjo siap kita coba. Kroto mengandung banyak nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh, baik untuk hewan maupun manusia.
seperti zat besi, kalsium, potasium, sodium, dan berbagai vitamin. Nah, ini Kiki yang paling disukai oleh cewek-cewek. Rendah kalori dan rendah lemak, tapi kayak protein. Jadi, tambahan kelapa ini bikin krotonya lebih gurih. Apalagi kandungan protein yang banyak, tambah mantap ya, Pak. Selain itu, kroto juga dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit, seperti penyakit asma. Makanya nggak heran, di Filipina sana menyebut kroto ini sebagai pakan ajaib. Karena alam memberikan banyak manfaat.